Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 11 menjelaskan tentang etika hubungan hakim dengan penegak hukum yang lain. Di sini untuk penyaji pertama ialah Muhammad Sadir Rafiq, dan untuk penyaji kedua saya sendiri Haswa Suranam. Lebih singkatnya kami serahkan ke penyaji pertama, Muhammad Sadir Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas terkait etika profesi hukum. Etika profesi hukum, etika secara epistemologi atau secara istilah, kemudian etika ini berasal dari bahasa Yunani kuno, kemudian yaitu etos, yang berarti tempat tinggal yang biasa atau padang rumput, atau juga adat, kebiasaan maupun watak akhlak, itu adalah etika. Yang kemudian etika ini sudah dikenal lama oleh sudah ada kemudian sejak pada zaman Aristoteles. Kemudian untuk selanjutnya, jadi profesi hukum ini profesi, barusan kita membahas terkait etikanya. Kemudian terkait profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang, dalam arti yang lebih teknis lagi, bukan hanya memperoleh uang, tapi profesi di sini diartikan sebagai setiap kegiatan tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian. Jadi di sini profesi di sini bukan hanya mencari uang, kemudian memperoleh uang kemudian, tapi memperoleh uangnya di sini secara berkeahlian, mempunyai keahlian khusus, yang kemudian keahlian tersebut diimplementasikan menjadi sebuah bentuk pekerjaan yang kemudian memperoleh uang itu sendiri. Kemudian kegiatan tetap profesi ini kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian. Barusan sudah dijelaskan terkait berkeahlian itu bagaimana, yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Terus kemudian etika profesi di sini secara menyeluruh, tadi etika, kemudian profesinya. Sekarang penjelasan terkait etika profesi secara meluruhnya, etika dan profesinya. Etika profesi di sini adalah sikap etis sebagai integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Jadi di sini orang yang mempunyai profesi, kemudian orang yang memiliki karya, karyanya itu baik berupa tulisan ataupun secara tindakan di sana, itu dikatakan sebagai profesi yang harus mengemban profesinya tersebut. Terus kemudian di sini setelah kita ketahui bahwasanya profesi itu apa, terus etika itu seperti apa, etika profesi itu seperti apa, kemudian di sini ada selanjutnya kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi. Jadi di sini dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah pokok yang harus dijalankan oleh para profesi tersebut. Jadi di sini salah satunya kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi di sini, yang pertama itu profesi harus dipandang sebagai pelayan dan
Oleh karena itu, sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengemban profesi. Jadi, untuk poin yang pertama di sini, ketika seseorang yang mempunyai profesi kemudian dia tidak tidak seharusnya memiliki sifat pamrih. Tidak seharusnya memiliki sifat pamrih. Dan kemudian sekaligus kemudian mempunyai ciri khas dalam mengemban profesinya. Seperti halnya dia tidak pamrih, kemudian selalu kemudian mendahulukan akhlaknya, meskipun dia kemudian mempunyai profesi, mampu berkarya kemudian, tapi kemudian etika itu sendiri tadi sudah dijelaskan, itu berupa akhlak, kemudian akhlak, watak, perasaan, dan sikap di sana. Jadi ketika sudah mempunyai profesi di sana, etikanya tersebut harus dimiliki juga, gitu. Untuk poin yang pertama. Terus yang kedua, pelayanan yang profesional dalam mendahulukan kepentingan mencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur. Jadi sebagai profesi kemudian di sini harus mempunyai profesionalitas. Jadi tidak semena-mena kita kemudian menjadi profesi ya seenaknya, tidak mempunyai akhlak, kemudian sikapnya yang tidak baik, kemudian tidak seperti itu. Salah satunya tadi kita harus mempunyai akhlak yang baik, sikap yang santun, kemudian cara pikir kita yang harus mengacu kepada nilai-nilai luhur untuk mencari sebuah keadilan. Gitu. Untuk yang ketiga di sini, mengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi di sini harus seimbang, kemudian tidak memilih mana yang mempunyai uang. Oke, tadi kami jelaskan bahwasanya profesi di sini untuk mencari uang, tapi kemudian di sini tidak tidak harus, kemudian tidak diharuskan kemudian memilah dan memilih mana yang mempunyai uang dan mana yang tidak mempunyai uang, dalam artian uangnya itu sedikit. Jadi ketika orang itu mempunyai banyak uang, baru dia layani secara profesionalitas. Terus kemudian yang tidak mempunyai uang, uangnya yang sedikit, kemudian dia hanya untuk mencari keadilan tersebut di sini hanya sekedarnya saja. Terus kemudian ya proses yang diperlamakan, kemudian tidak seperti itu. Jadi akhlak, terus kemudian sikap, terus profesional kita terhadap masyarakat yang membutuhkan profesi kita itu harus imbang. Yang kaya itu kita harus perlakukan seperti ini, jangan menafikan kepada yang miskin. Antara yang kaya dan miskin tersebut kita harus sama ratakan. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, bersaing dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dalam peningkatan mutu pengemban profesi. Jadi di sini bukan dalam artian di sini persaingan dalam pelayanan di sini bukan saling menjatuhkan antara profesi. Jadi di sini persaingan di sini bagaimana sekiranya kita itu yang mempunyai pelayanan tersebut, pelayanan profesi, yang mempunyai profesi tersebut melayani orang dengan profesional, sehingga kemudian mempunyai daya saing dengan profesi lain, kemudian orang yang mempunyai profesi yang sama dengan kita. Maksudnya persaingan di sini secara profesional lah. Bagaimana kita menghadapi atau menanggapi dari orang yang perlu keadilan, kemudian dengan profesi kita. Semisal kita sebagai advokat, bagaimana kita melayani masyarakat itu dengan baik. Bukan hanya kita melayani kepada orang yang kaya, tidak. Kita harus seimbang. Yang kaya kita itu harus melayani dengan cara A. Kalau yang miskin jangan kita layani dengan cara B.
harus kita layani secara A juga. Jadi begitu. Jadi persaingan di sini maksudnya seperti itu. Jadi kita harus profesional ya, sebagai orang yang mempunyai profesi, untuk mempunyai daya saing di sana, untuk mempunyai daya tawar di sini, dia harus mempunyai profesional dalam menghadapi orang yang membutuhkan. Terus kemudian hubungan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan sebenarnya di sini dua elemen yang saling bertaut, yang saling berhubungan kemudian, yang merupakan conditional sine qua non bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Jadi di sini hubungan hukum dan keadilan di sini saling berkaitan. Bagaimana setiap ada sebuah tindakan itu pasti ada peraturannya. Jadi seseorang yang kemudian melanggar peraturan tersebut akan mendapat hukuman di sana. Jadi di sana keadilan kemudian melihat mengaca pada bangsa ini, kemudian keadilan pada bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka lah. Kemudian negara yang langka, negara ini ya belum mampu memberi jaminan lahirnya peraturan perundangan yang memiliki roh keadilan serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Jadi di sini pada bangsa ini sangat miris kemudian ketika suatu peraturan yang sudah ditetapkan, itu banyak yang tidak dijalankan karena tidak mempunyai roh, kemudian tidak mempunyai roh keadilan. Bagaimana seperti yang kita tahu saja, kemudian banyak kemudian di sana ketika ngambil satu sampel itu ketika kita terkena tilang, seharusnya kita di sana cuma membayar administrasi yang tidak sebesar ketika polisi tersebut meminta ya meminta uang dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Jadi sana tidak ada rohnya kemudian. Ya masyarakat pun di sana selalu mengiyakan dalam keadaan seperti itu. Jadi sebagaimana kita tahu, bukan hanya kemudian peraturan tersebut untuk mengatur, tapi lain halnya di sini untuk menindas kemudian. Banyak peraturan-peraturan yang kemudian memiliki kepentingan pemerintahan. Jadi di sana adanya suatu undang-undang di sana itu dengan maksud untuk kenyamanan para pemerintah di sana. Seperti yang kita tahu, ini sudah berlarut-larut kemudian, ya omnibus law lah kemudian. Di sana ketika mengadakan sebuah aksi di sana itu harus izin kepada pihak kepolisian. Setelah meminta izin kepada pihak kepolisian, di sana pihak kepolisian pun yang kami alami, pihak kepolisian pun tidak menanggapinya ya semena-mena lah kemudian. Gitu. Jadinya kita tidak mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pendapat kita kepada pemerintah, yang kemudian pemerintah tidak ada layanan yang baik lah kemudian. Ya memang layanan baik yang mungkin ada kemudian, tapi beberapa sampel kemudian, beberapa contoh ya banyak kemudian hanya melayani kepada orang yang lebih kaya. Di sana menafikan kepada orang yang miskin
seperti kami ini, kemudian melayani ya hanya melayaninya ya secara administrasi, tidak ada pendampingan secara menyeluruh seperti orang yang mempunyai uang yang lebih uang tersebut. Sedangkan keadilan, suatu keadilan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan apabila diganggu akan mengakibatkan kegoncangan. Jadi keadilan di sini, maksudnya keadilan di sini kan untuk kemudian suatu keadaan tersebut seimbang, serasi, dan keselarasan. Jadi bagi orang tersebut agar orang tersebut atau masyarakat tersebut adanya peraturan tersebut, orang itu menjadi tentram. Baik, kami di sini penyaji kedua akan menjelaskan tentang kedudukan etika profesi hukum. Tadi kan sudah jelas dijelaskan oleh penyaji pertama tentang etika profesi hukum, tentang kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi, sama hubungan hukum dan keadilan. Dan kami di sini kebagian menjelaskan tentang kedudukan etika profesi hukum. Setiap bangsa yang merdeka memiliki cita-cita yang luhur dalam memberikan kedamaian dan keadilan pada masyarakat. Begitu pula bangsa Indonesia. Dalam hal ini, penegak hukum memiliki peran yang penting untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi suatu kenyataan. Secara normatif, bangsa Indonesia telah merumuskan perundang-undang aturan yang cukup. Namun hal yang mendasar banyak berperan dalam pembentukan peradaban hukum semakin terperosot. Hal ini disebabkan karena orang yang berada di balik hukum. Bangsa Indonesia ini mempunyai cita luhur yang begitu tinggi. Penegak hukum secara konsisten untuk melebihi menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Salah satunya indikator penegak hukum adalah manusia sebagai pelaksana termasuk hakim, maka tidak berlebihan. Jika dikatakan bahwa yang menjadi sorot utama masyarakat Indonesia adalah hakim dalam arti sempit dan dengan lembaga peradilan dengan arti luas, sekalipun dalam kenyataan hakim bukan satu-satunya sebagai penentu dalam penegak hukum, sebab dalam penegak hukum banyak faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, proses berjalan dengan cara. Di sini sebelum menjelaskan proses berjalan dengan cara, ini suatu kaidah hukum yang berisikan larangan atau seluruhan atau kebolehan bagi subjek hukum, sekaligus merupakan kaidah-kaidah hukum bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran hukum, berproses dengan cara membentuk struktur pilih-pilihan para pemegang peran melalui aturan serta saran untuk memuaskan konformitas yang antara lain berwujud sanksi. Proses tadi berjalan di sini proses berjalan dengan cara yang pertama menetapkan kaidah-kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peran. Yang kedua, merumus tugas-tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan positif atau negatif sesuai dengan apakah ada kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah hukum sehingga terhadap kaidah-kaidah hukum itu tersebut. Begitu penting untuk membahasnya karena hal tidak saja merupakan cita-cita dan tugas negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
guna memberikan kesetaraan di masyarakat dalam menegakkan keadilan. Hal tersebut merupakan ujung tombak sebagai upaya penegak hukum yang adil. Keberadaan hukum dalam masyarakat juga tidak terlepas dari eksistensi hukum itu sendiri dalam sistem sosial yang lebih luas. Sekian dari kami, mohon maaf satu-satunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.